Ini adalah Pulau Sebatik. Secara visual, tidak ada yang aneh dengan pulau ini. Sampai kamu melihat satu hal yang mencolok, sebuah garis membelah pulau ini menjadi dua bagian. Bagian selatan milik Indonesia, sedangkan bagian utara masuk wilayah Malaysia. Dan untuk memahami bagaimana garis ini bisa muncul, kita harus mundur ke tahun 1891. Pada saat itu, Inggris dan Belanda menandatangani perjanjian yang dikenal sebagai Anglo-Dutch Convention of 1891. Lewat perjanjian ini, kedua kekuatan kolonial sepakat membagi wilayah pengaruh mereka di Pulau Kalimantan. Dan salah satu hasilnya, Pulau Sebatik terbelah menjadi dua bagian. Wilayah ini masih berada di bawah kekuasaan kolonial. Baik Inggris maupun Belanda masing-masing mengamankan kepentingan ekonomi dan politik mereka. Masalahnya tidak berhenti di sini. Ketika Indonesia merdeka dan Federasi Malaysia terbentuk, kedua negara mewarisi batas kolonial ini sebagai batas resmi negara. Artinya, garis yang dibuat oleh Inggris dan Belanda otomatis berubah menjadi batas negara modern. Sejak dekade 1970-an, Indonesia dan Malaysia membentuk berbagai mekanisme bersama untuk menyelesaikan apa yang disebut sebagai outstanding boundary problem, yaitu titik-titik batas yang belum sepenuhnya jelas. Masalah ini muncul karena batas yang diwarisi dari masa kolonial tidak selalu presisi dan kadang menimbulkan perbedaan penafsiran. Jadi, ini bukan hanya tentang mengapa Sebatik terbagi menjadi dua, tetapi tentang siapa yang diuntungkan ketika garis itu dibuat, siapa yang harus menyesuaikan diri setelahnya, dan mengapa batas kolonial ini masih menentukan hubungan Indonesia dan Malaysia sampai sekarang. Sebelum adanya batas negara modern, wilayah Sebatik dan pesisir Kalimantan Utara merupakan bagian dari jaringan maritim aktif di Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Di wilayah ini, hidup berbagai komunitas lokal, dan salah satu yang utama adalah suku Tidung. Mereka menetap di sepanjang sungai dan pesisir, membangun permukiman yang terhubung melalui jalur air. Memasuki abad ke-15, kawasan ini mulai berada dalam pengaruh sebuah kekuatan maritim baru, yaitu Kesultanan Sulu. Kesultanan ini tumbuh dari komunitas pelabuhan dagang dan menguasai jalur pelayaran strategis di kawasan antara Filipina Selatan dan Kalimantan. Seiring berjalannya waktu, memasuki abad ke-16, kekuasaan lokal juga tumbuh di wilayah selatan Kalimantan Utara. Di wilayah ini, berdiri Kesultanan Bulungan. Namun sejak awal perkembangannya, Bulungan tidak sepenuhnya berdiri terpisah. Kesultanan Bulungan berada dalam jaringan pengaruh Kesultanan Sulu sebagai kekuatan regional. Dalam sistem politik maritim saat itu, hubungan ini bersikap hierarki. Kesultanan Bulungan bersifat sebagai negara bawahan yang tetap memiliki otonomi lokal, tetapi terhubung secara politik dan ekonomi dengan Kesultanan Sulu sebagai pelindung utamanya. Memasuki abad ke-19 awal, keseimbangan kekuasaan tradisional ini mulai berubah akibat masuknya kekuatan kolonial Eropa. Pengaruh Belanda masuk melalui Kesultanan Bulungan. Pada 1850, Sultan Bulungan menandatangani kontrak politik dengan pemerintah Hindia Belanda, dan melalui perjanjian tersebut, Belanda memperoleh hak mengawasi perdagangan dan memperluas kontrol administratifnya, sehingga secara bertahap Bulungan masuk dalam lingkup kekuasaan kolonial Belanda. Perubahan serupa terjadi di wilayah utara melalui Kesultanan Sulu. Wilayah utara Sebatik mulai menjadi perhatian Inggris, puncaknya pada 1878 ketika Sultan Sulu menandatangani perjanjian dengan Inggris. Perjanjian ini memberikan Inggris kendali politik dan ekonomi atas wilayah utara yang kemudian dikelola oleh British North Borneo Company. Dengan demikian, sejak akhir abad ke-19, kawasan Sebatik yang sebelumnya berada dalam satu jaringan di bawah pengaruh Sulu dan Bulungan mulai terbelah secara formal oleh kepentingan kolonial Eropa. Seiring waktu, jelas bahwa pengaruh Belanda dan Inggris mulai bertabrakan. Pulau Sebatik berada di titik tumpang tindih klaim, dan kedua kekuatan Eropa ini memiliki kepentingan ekonomi yang besar. Situasi ini mendorong kedua belah pihak untuk melakukan perundingan agar batas wilayah bisa ditetapkan secara formal. Hasilnya adalah Anglo-Dutch Convention pada 1891 yang menetapkan batas resmi antara wilayah kolonial Inggris dan Belanda di Kalimantan Utara. Dengan konvensi ini, Pulau Sebatik dibagi secara jelas. Utara di bawah British North Borneo Company, selatan di bawah Belanda. Konvensi ini menjadi dasar administrasi kolonial dan klaim hukum kedua kekuatan, sekaligus mengakhiri ketidakjelasan yang selama ini mengaburkan batas pengaruh wilayah. Selanjutnya, pada September 1915, batas ini ditegaskan secara teknis melalui pemasangan pilar-pilar di lapangan oleh para ahli pemetaan. Proses ini menandai awal fondasi bagi batas darat modern yang hingga kini menjadi garis perbatasan Indonesia-Malaysia. Bagi masyarakat lokal, batas ini bukan sekedar garis di peta. Jalur perdagangan yang selama ini fleksibel kini harus disesuaikan dengan aturan kolonial resmi, menggantikan jaringan pengaruh kesultanan yang selama berabad-abad mengatur kehidupan mereka.
Pada Perang Dunia Kedua, membawa perubahan besar di kawasan perbatasan Sebatik dan sekitarnya. Jepang, yang sedang memperluas kekuasaannya di Asia Tenggara, melihat wilayah ini sebagai target strategis, terutama karena kekayaan sumber daya alamnya. Pada 1942, pasukan Jepang menyerang Tarakan. Serangan ini menandai runtuhnya pertahanan kolonial Belanda di kawasan tersebut. Tidak lama kemudian, serangan Jepang meluas ke sisi utara, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Inggris. Serangan ini juga menandai runtuhnya pertahanan kolonial Inggris. Jadi secara teknis, seluruh Pulau Borneo berada di bawah satu kekuasaan tunggal, yaitu Kekaisaran Jepang. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, peta kekuasaan di kawasan Sebatik kembali berubah. Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada Agustus 1945 mewarisi wilayah Sebatik bagian selatan. Sementara itu, Sebatik bagian utara kembali berada di bawah kendali Inggris. Dan pada 1946, dimasukkan ke dalam koloni mahkota sebagai bagian dari British North Borneo. Status ini bertahan hingga masa dekolonisasi, sebelum akhirnya wilayah tersebut bergabung dengan Federasi Malaysia pada September 1963. Dan sejak saat itu, Pulau Sebatik secara resmi terbagi menjadi dua bagian negara. Singkatnya, cerita ini bukan sekedar tentang mengapa Pulau Sebatik terbagi dua, melainkan tentang bagaimana garis batas itu lahir. Bukan dari kebutuhan atau kesepakatan masyarakat setempat. Pihak yang paling diuntungkan saat itu adalah kekuatan kolonial yang ingin memudahkan kontrol wilayahnya. Sementara masyarakat perbatasan yang harus menyesuaikan diri ketika ruang hidup mereka tiba-tiba terpisah oleh garis buatan. Dan hingga kini, warisan batas kolonial tersebut masih mempengaruhi hubungan Indonesia dan Malaysia. Jika kalian suka video seperti ini, kalian bisa membantu dengan memberikan dukungan melalui Saweria yang ada di deskripsi. Setiap dukungan kalian sangat berarti dan membantu aku untuk terus membuat konten seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Tetap tunggu konten aku selanjutnya karena masih banyak cerita dan pembahasan menarik yang ingin aku bagikan di sini. Dan akhir kata, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.